Siang, Dek. Selamat siang, Dek. Selamat siang, dokter. Siang, dokter. Selamat siang, dokter. Berarti Dokter. suara saya belum terdengar ya? Belum ya? Oke. Saya tunggu lagi 3 menit ya, baru kita mulai kuliah. Jadikan saya host ya, Dek ya, minta tolong. Recording in progress. Recording stopped. Kelas A jumlahnya 58, Dek ya? Izin menjawab, dokter, 57. 57.
Ada yang izin hari ini? Ada yang tidak hadir? Nggak ada ya. Oke, udah lengkap semua. Bentar, saya lihat dulu wajah-wajah kalian. Kalau yang on cam tolong ini ya, biar kelihatan full wajahnya ya. Kemarin yang kelas B cuma hidung ke atas saja. Jadi saya nggak tahu mahasiswanya siapa. Kalau kita ketemu di semester selanjutnya. Yang masih off cam, tolong ini ya, hidupkan kameranya. Oke. Ini banyak yang chat. Off cam karena sinyal tidak stabil. Ya, nggak masalah. Nanti kalau ujian, tolong jangan seperti ini ya. Kalau saya sih nggak masalah, kalian yang masalah nanti. Ini sudah, jam 12.04. Udah pada ini, makan siang, Dek? Udah belum? Udah dokter. Ya, jangan Dokter. tegang-tegang ya. Udah, jangan tegang-tegang. Kalau misalkan nanti sambil kuliah ada yang mau minum, silahkan, nggak apa-apa. Saya santai aja. Yang penting kehadirannya. Dan jangan pakai joki ya, joki kuliah. Kemarin tuh ada sebenarnya kayak gitu. Ya udah, saya nggak absen. Ada yang kuliah pakai hoodie lah. Udah pakai hoodie, pakai masker, kurang pakai ini aja, kacamata hitam. Oke, hari ini kita mulai ya kuliahnya tentang hukum kesehatan. Dan di sini saya bagi informasi sama kalian ya tentang perkuliahan ini, di mana saya ini background-nya bukan dari hukum kesehatan ya. Saya bukan orang hukum kesehatan, tapi saya adalah dokter gigi umum. Jadi saya memberikan informasi perkuliahan ini dari sumbernya yaitu dari UUD, dari undang-undang, kemudian dari Permenkes, dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi dari 3 sumber itu ya. Dan kemarin saya juga sudah share ada 10 jurnal, itu mungkin nanti yang akan membantu kalian ya. Jadi itu adalah tugas dari saya. Tugasnya gampang aja, nggak perlu kalian buat ini itu, tugasnya cuma baca aja. Coba tahu nanti bisa keluar pada saat ujiannya. Karena materi yang saya berikan hari ini itu sangat singkat, mungkin 30 menit bisa selesai. Jadi isi dari slide-nya ini ya cuma poin-poin tentang ini peraturan yang ada kaitannya dengan profesi kita sebagai dokter gigi. Oke, kita lanjut. Hari ini tentang peraturan perundangan profesi kedokteran gigi ya. Jadi untuk awalnya kita samakan, ini dia poin-poin materi kuliah kita. Jadi yang pertama ada pengertian, kemudian kewajiban dokter dan dokter gigi, lalu ketentuan pelanggaran apa yang kira-kira mungkin akan yang kita temui selama berprofesi jadi dokter gigi, kira-kira contoh pelanggaran apa saja, itu di jurnal juga ada. Saya ada memberikan contoh pelanggaran seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Kenapa raise hand, Dek? Absen berapa nih? Mohon maaf dokter, untuk slide-nya belum terlihat, masih hitam. Oh, masih hitam. Baiklah. Sebentar. Ini sudah kelihatan? Udah dokter. Makasih, Dek ya. Jadi poin-poin kita ini ya, jadi pengertian, kemudian kewajiban dokter dan dokter gigi, lalu ketentuan pelanggaran, dan juga peraturan perundangan yang terkait dengan profesi dokter gigi. Dan sebelum kita lanjut ke pengertian ya, mungkin kita persamakan persepsi dulu
Jadi ada beberapa istilah yang mungkin akan sering kita jumpai dalam hukum kesehatan. Kemudian ini beberapa istilahnya itu saya ambil dari sumbernya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Itu. Kemudian ada beberapa undang-undang, peraturan yang sering muncul, itu salah satunya ini. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kemudian ada juga Undang-Undang Praktik Kedokteran itu nomor 29 tahun 2004. Itu sering keluar juga. Kemudian ada juga Permenkes, itu nanti kita lihat di belakang ya. Kita lanjut, ada istilah apa? Jadi yang pertama itu ada yang namanya ini tenaga kesehatan ya. Mungkin beberapa dari kalian ya itu sudah tahu tenaga kesehatan itu apa saja, tapi menurut undang-undang itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. Jadi melalui sebuah proses, yaitu kita sekolah, entah itu D3, S1, profesi, spesialis, itu namanya tenaga kesehatan. Jadi dari sebuah proses itu akan melahirkan seorang tenaga kesehatan, entah itu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, itu yang namanya tenaga kesehatan. Kemudian ada juga yang namanya asisten tenaga kesehatan. Jadi asisten itu adalah setiap orang itu juga yang melalui sebuah proses pendidikan. Itu ya, jadi asisten tenaga kesehatan itu misalkan siapa perawat atau perawat gigi, seperti itu tuh yang dapat membantu kerja dari si tenaga kesehatan ini, yaitu dokter dan dokter gigi. Supaya apa dibantu? Supaya pekerjaannya itu supaya dalam memberikan pelayanan kesehatan itu lebih efektif dan efisien. Itu ya. Kemudian kalau efektif itu biasanya ada hasilnya gitu. Jadi jelas kita kerja apa, hasilnya apa. Misalkan kalian buat tugas dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kemudian tugasnya itu selesai, itu namanya efektif. Sedangkan kalau efisien, itu kalian kerja dari jam 7 sampai jam 8, buat tugas, ada hasilnya, dan memang tidak buang-buang waktu. Jadi cuma sejam aja. Beda halnya misalkan dari jam 7 sampai jam 10, udah nggak ada hasilnya, itu sudah tidak efektif dan tidak efisien. Jadi itu bedanya ya. Efektif ada hasilnya, efisien itu tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga, tidak buang-buang biaya. Jadi dengan sumber daya yang kita miliki, itu kita bisa mencapai target kita. Begitu. Kemudian ada tenaga kesehatan, ada asisten tenaga kesehatan, ada juga yang namanya fasilitas. Jadi si tenaga kesehatan dan si asisten tenaga kesehatan ini bekerja dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu di FKTP, entah itu di fasilitas kesehatan rujukan, seperti itu di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di klinik mandiri. Gitu ya. Dan fasilitas pelayanan kesehatan ini itu akan menyelenggarakan sebuah program pelayanan kesehatan yang istilahnya komprehensif ya, berkesinambungan, lengkap, berkelanjutan gitu. Jadi apa sih maksudnya itu dok? Komprehensif itu ini. Jadi ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Gitu. Mungkin ada yang bisa kasih pendapat apa artinya ini dek? Ada nggak yang bisa kasih pendapat? Yang bisa kasih penjelasan? Mau raise hand atau saya tunjuk? Silakan ya. Apa itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif? Sebentar, ini siapa nih? Absen 28, Made Dava. Ya, dokter. Jadi di sini Dava akan menjawab yang kuratif saja, dokter, karena yang depannya, yang preventif saja karena depan hanya itu. Jadi yang preventif ini untuk mencegah suatu penyakit, dokter. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Menurut dokter, tapi Dava cuma tahu yang tentang preventif. Ya,
Nggak apa-apa. Promotif berarti lebih ke pencegahan ya. Oke, terus yang absen 52 gimana? Izin menjawab dokter, kalau yang promotif itu lebih menyarankan kita untuk promosi-promosi kesehatan seperti itu dokter. Oke ya, itu promotif. Oke. Ya, jadi baik dari Dava dan Hilda. Oke, ada yang raise hand, absen 1. Gimana, Dek? Izin menjawab, dokter. Hmm. Kalau promotif itu peningkatan kesehatan. Kalau preventif pencegahan penyakit, kuratif itu penyembuhan penyakit, dan rehabilitatif itu pemulihan kesehatan. Oke ya. Ya, beberapa dari jawaban kalian itu sudah kena ya. Jadi saya senang diskusi kalau ada kayak gini. Kita saling saling berbagi ya. Oke, jadi promotif seperti yang dikatakan teman-temannya, jadi itu adalah upaya promosi ya, bagaimana kita mempromosikan kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut supaya orang-orang di luar kesehatan itu tahu tentang penyakit gigi dan mulut apa saja, perawatannya seperti apa gitu. Jadi gampangnya promotif itu adalah upaya mempromosikan kesehatan gigi dan mulut gitu. Contohnya edukasi kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan seperti itu. Kemudian kalau preventif itu upaya pencegahan ya. Jadi gimana caranya kita mencegah supaya penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, supaya tidak terjadi karies. Tahu mencegah supaya karies itu tidak bertambah parah gitu. Caranya gimana? Biasanya kalau di gigi itu caranya bisa dengan menggunakan diolesi larutan fluor seperti itu. Itu contoh dari preventif. Sedangkan kalau kuratif itu upaya perawatan. Jadi ada sebuah tindakan. Jadi kalau kuratif itu sudah terjadi penyakit gitu ya. Kalau si promotif dan preventif ini belum terjadi penyakit. Kalau kuratif ini sudah terjadi penyakit, terus gimana caranya supaya si pasien ini tidak bertambah parah sakitnya? Jadi kita lakukan perawatan, entah itu ditambal, entah itu dicabut, seperti itu. Kalau rehabilitatif itu penyakitnya sudah di grade berat gitu istilahnya ya, sudah parah. Misalkan giginya goyang, dicabut, gimana cara rehabilitatifnya? Merehabilitasi supaya orang yang giginya hilang itu bisa makan dengan enak, bicara dengan nyaman, pede, gitu ya. Karena kalau orang yang giginya hilang itu pasti ada banyak dampaknya ya, banyak dampaknya. Jadi gimana caranya kita buatkan gigi palsu? Jadi itu upaya rehabilitatif di gigi. Gitu, itu dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian jenis tenaga kesehatan udah tadi ya, itu sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Tenaga kesehatan itu terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Di luar itu bukan tenaga kesehatan. Apalagi mohon maaf misalkan tukang gigi, atau ahli gigi atau salon gigi itu bukan tenaga kesehatan. Jadi mungkin sekarang tugas kita sebagai dokter gigi ya, kalian kan calon dokter gigi. Jadi tugas kita adalah gimana mengedukasi masyarakat supaya mereka itu bisa tahu bahwa kalau untuk memeriksakan kesehatan gigi itu ini loh, ada tenaga kesehatan yang profesional gitu. Dia tuh udah menempuh pendidikan selama beberapa tahun, sudah belajar spesialis dan lain sebagainya. Ya sudah, percayakan sama ini tenaga kesehatan, yaitu dokter gigi atau dokter umum dan lain sebagainya. Gitu ya. Masalah nanti dia milih tukang gigi dan lain sebagainya, nggak apa-apa, itu pilihannya mereka. Yang penting kita sudah mengedukasi mereka supaya mereka tahu bahwa perbedaannya seperti ini dan risikonya apa yang terjadi kalau misalkan berobat ke pilihan A atau pilihan B gitu. Oke, biar tidak lama-lama. Ini juga masih istilah ya. Jadi ada istilahnya upaya kesehatan. Upaya kesehatan itu adalah misalkan kegiatannya. Saya nggak akan baca secara detail. Seperti biasa saya baca intinya aja ya. Upaya kesehatan itu adalah sebuah kegiatannya atau program yang dilakukan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan atau pemerintah. Misalkan kalau di puskesmas ada UKP sama UKM. Kalau UKP itu upaya kesehatan perorangan. Jadi contohnya misalkan dokter gigi melakukan pencabutan gigi, penambalan seperti itu. Itu untuk satu individu. Jadi UKP, upaya kesehatan perorangan. Karena udah jelas perorangan sasarannya pasti individu, satu orang aja. Sedangkan kalau UKM itu upaya kesehatan masyarakat, itu biasanya sasarannya lebih dari satu orang, misalkan kelompok atau organisasi seperti itu ya. Dan kegiatannya biasanya survei atau penjaringan gitu. Kemudian apalagi ya, penyuluhan seperti itu ya. UKM lebih ke promotif gitu. Kalau di UKP itu lebih ke perawatan. Kemudian ada yang namanya kompetensi juga. Jadi tenaga kesehatan itu sudah pasti yang sudah lulus itu memiliki sebuah kompetensi atau kemampuan. Gitu ya. Mungkin nanti ketika kalian sudah tamat jadi dokter gigi ya, kalian dinyatakan misalkan dokter siapa ya, dokter A itu sudah kompeten menjadi dokter gigi. Wih, senang dah udah lulus jadi dokter gigi. Artinya kalian sudah memiliki kemampuan dari sekian banyak halangan rintangan yang terjadi di FKG, itu kalian sudah lulus. Kemudian sebelum kalian lulus itu kalian pasti akan melewati uji kompetensi ya, seperti yang saya bilang. Uji kompetensinya itu ada CBT, ada OSCE gitu. Kemudian setelah lulus jadi dokter gigi itu kalian akan mendapatkan Serkom atau sertifikat kompetensi. Berarti kompetensi kalian itu sudah diakui. Ini jangan dibuang nanti serkomnya, jangan sampai hilang karena ini sebagai modal untuk mengurus STR dan SIP gitu ya. Kemudian ada serkom, ada sertifikat profesi. Ini semuanya sudah berurutan ya, Dek ya. Dibuat sudah berurutan dari awal. Jadi ketika uji kompetensi lulus, dapat sertifikat kompetensi, setelah itu dapat sertifikat profesi, setelah itu baru kalian registrasi. Kalian harus meregistrasi diri kalian. Udah lulus jadi dokter gigi, masa diam aja nggak diregistrasikan gitu. Jadi kalian harus ngurus registrasi supaya kalian terdaftar jadi dokter gigi di Indonesia. Tuh, nanti kalian akan dapat STR dan juga SIP. Begitu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga saya tidak terlalu cepat ngomongnya. Oke, tadi sudah menyamakan persepsi. Semoga persepsi kita sama. Sekarang kita ke pengertiannya. Jadi di pengertian ini ya saya tampilkan dua aja. Jadi praktek kedokterannya, praktek kedokteran itu ya sebuah rangkaian kegiatan. Jadi kegiatan apa yang dilakukan oleh si dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Jadi itu yang namanya praktek. Gitu. Dek mau kemana Dek? Gitu misalkan ya. Oh ini saya mau praktek gitu. Oh praktek artinya kalian akan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Anda sebagai dokter gigi terhadap pasien dalam upaya kesehatan. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan pasien. Kemudian ini udah tadi ya, dokter dan dokter gigi itu siapa? Ya adalah tenaga kesehatan, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian apa sih kewajiban dokter dan dokter gigi? Apa saja? Nah, ini ya, saya cerita dari awal. Jadi ketika kalian lulus, sudah melewati ujian kompetensi, itu kalian akan mengucapkan sumpah apa sih namanya? Sumpah dokter gigi. Jadi istilahnya penyumpahan ya. Penyumpahan dokter gigi, itu nanti pada saat penyumpahan dokter gigi itu kalian akan mendapatkan selembar naskah sumpah dokter gigi. Jadi apa saja yang harus kalian lakukan, apa saja yang tidak boleh kalian lakukan, itu kalian sebutkan di sana, didampingi dengan para dari masing-masing agama ya. Untuk pokoknya itu adalah suatu peristiwa yang ada beberapa teman saya yang nangis, mungkin terharu ya.
flashback gimana cari pasien, kemudian pokoknya perjuangannya lah sampai kita sudah bisa mengucapkan sumpah dokter gigi gitu. Kemudian balik lagi, jadi dari naskah sumpah dokter gigi itu tidak boleh hilang, itu kalian simpan, apalagi kalau kalian pakai untuk bungkus kacang itu jangan, itu harus disimpan baik-baik karena itu nanti modal untuk mencari STR. Itu ya. Oke, balik lagi, udah penyumpahan dokter gigi udah kelar. Kalian belum udah kelar, tapi kalau kalian belum registrasi dokter gigi itu artinya kalian belum termasuk dalam dokter gigi di Indonesia. Jadi kalian harus registrasi dulu. Caranya itu seperti ini ya. Jadi syaratnya ini harus punya ijazah dokter gigi, kemudian punya surat pernyataan mengucapkan sumpah atau janji dokter gigi, kemudian kalian harus punya surat keterangan sehat fisik dan mental. Kenapa? Karena kita ya tenaga kesehatan, kita adalah seorang dokter gigi yang nantinya akan mengerjakan pasien gitu. Kita akan menyembuhkan pasien. Jadi kita sebagai dokter gigi itu harus sadar, harus teliti gitu loh. Teliti untuk menganamnesa pasien, merawat pasien seperti apa supaya nggak salah langkah nantinya ya. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi dan membuat pernyataan akan mematuhi ketentuan etika profesi. Jadi nanti akan ada kayak list etika, jadi mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter gigi gitu. Dan STR ini akan berlaku selama 5 tahun. Oke ya. Saya mau nanya nih ya, absen 50 karena ini yang kelihatan di depan saya. Kalau STR ini dikeluarkan oleh siapa, Dik? Siapa yang mengeluarkan STR? Kurang tahu, dokter. Oke. Ada yang tahu? Dita Cahya Dewi. Kalau nggak salah itu Konsil Kesehatan Indonesia, dokter. Ada yang bisa memperbaiki? Absen 18. Diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dokter. Oke ya, jadi diterbitkan oleh KKI. Kalian sudah dapat materi kuliah tentang STR? Registrasi? Belum? Belum? Oke, ya nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan ya. Jadi STR itu diterbitkan oleh KKI, berlaku selama 5 tahun. STR itu sebagai modal untuk nanti kalian membuat SIP, gitu ya. Jadi STR itu ibaratnya ya, gampangnya saya mikir itu SIM-nya dokter gigi. Jadi itu adalah surat tanda registrasi dokter gigi. Kalian udah boleh praktek gitu. Sudah boleh praktek, tapi untuk lebih untuk lebih jelasnya kalian praktek di mana, itu kalian harus cari SIP. Misalkan kalian mau praktek di Denpasar, kalian harus punya STR dan SIP, gitu ya. Gitu. Dan untuk STR ini kan masa berlakunya 5 tahun ya. Nah, setelah 5 tahun itu kita harus buat STR lagi. Untuk memperpanjang STR ini kalian harus memenuhi SKP. Jadi waktu mahasiswa mungkin ya sekarang, kalau saya dulu juga ada SKP waktu mahasiswa, saya harus memenuhi berapa SKP ya? 30 atau 16, lupa saya. Nanti pada saat jadi dokter gigi juga seperti itu. Kalau sekarang saya harus memenuhi SKP 30. Jadi itu didapatkan dari seminar, kemudian dari hands-on atau praktikum seperti itu, kemudian ikut pelatihan gitu ya. Kemudian ada yang namanya bakti sosial, pengabdian masyarakat, seperti itu. Nanti dikumpulin SKP-nya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau sudah terpenuhi 30 SKP, bisa perpanjang STR. Kalau belum ya susah, nggak bisa. Gitu. Malah ada yang aturannya itu kalau SKP-nya tidak terpenuhi, bisa ikut ujian kompetensi lagi. Arah kan lebih baik kita memenuhi SKP ya. Gitu. Karena pengalaman pada saat saya ujian kompetensi, itu waktu tahun 2000 berapa ya? 16, 15, itu ada juga dokter gigi yang, mohon maaf sudah senior, itu ikut lagi deh.
dia sudah dokter gigi, udah punya SIP, udah punya STR, tapi karena SKP-nya kurang ya ikut ujian kompetensi lagi bareng sama adik-adik gitu ya. Oke, itu sepenggal cerita dari Dokter Chandra. Kita lanjut lagi. Kemudian ini sekarang ada yang namanya apa sih namanya internship ya. Ini registrasi dokter dan dokter gigi. Kalau tadi kan registrasi itu juga diatur dalam undang-undang. Ini dalam Perkonsil juga ada, tapi ini lebih ke STR internship gitu. Jadi ada 2 STR nih. Kenapa bisa ada 2? Jadi gini ceritanya. Waktu zaman saya itu kan belum ada program internship. Sebenarnya sudah ada, program internship ini sudah dicanangkan dari tahun 2011. Tapi baru terrealisasi di tahun ini, 2022. Gitu. Jadi entah karena fasilitasnya yang belum memadai untuk melaksanakan internship dokter gigi, jadinya masih tertunda. Sedangkan dokter umum kan sudah dari tahun berapa gitu ya. Gitu. Jadi ketika kalian nanti kalian pasti kena internship nih, karena periode ini kakak kelas kalian sudah ada yang daftar internship. Jadi yang lulus bulan berapa ya? 2 bulan lalu kayaknya, itu baru penyimpahan, sekarang sudah daftar internship. Gitu. Jadi sebelum melakukan internship itu harus punya STR internship, dan syaratnya itu ini. Baru memenuhi ini ya, beberapa syarat ini, baru nanti akan keluar STR internship. Gitu. Dan juga selain STR internship juga membuat SIP internship. Begitu ya. Ini dia program internship dokter gigi, ini PMK, Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Saya suka nyingkat PMK nomor 7 tahun 2002. Ini masih baru sekali. Jadi program internship ini dilakukan kenapa? Untuk satu, supaya dokter gigi ini semakin mahir. Gitu, diharapkan semakin mahir, kemudian bisa mandiri mengatasi segala ketika menghadapi beberapa kasus ya. Kemudian poin yang kedua itu untuk memantapkan kemampuan dokter gigi, gitu, supaya kompetensinya itu semakin mantap, ya, mantap dua. Kemudian poin yang ketiga itu untuk pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah. Ini ada hubungannya dengan pemerataan ya. Jadi karena pemerataan dokter gigi yang masih kurang di beberapa wilayah, diharapkan dengan adanya program internship ini dokter gigi itu jadi berkeinginan untuk melakukan jasa pelayanan di daerah gitu. Jadi janganlah misalkan di Denpasar aja gitu. Mungkin bisa dicoba di mana, di Karangasem atau mungkin bahkan di Papua gitu. Mungkin ya. Jadi diharapkan seperti itu. Kemudian siapa aja yang wajib mengikuti program internship, yaitu dokter dan dokter gigi. Begitu. Kemudian ini setiap dokter dan dokter gigi yang mengikuti program internship itu harus memenuhi persyaratan. Jadi harus sekali memiliki sertifikat kompetensi ya. Kalau sudah punya sertifikat kompetensi artinya kalian sudah lulus gitu loh. Nggak mungkin kalian lulus jadi dokter gigi nggak punya sertifikat kompetensi. Gitu ya. Artinya kalau kalian sudah dokter gigi itu sudah pegang sertifikat kompetensi, udah pegang sertifikat profesi. Gitu. Kemudian kalau kalian sudah meregistrasi diri kalian, itu kalian sudah punya STR. Kalau kalian sudah praktek di suatu tempat, itu artinya kalian sudah punya SIP. Udah gitu aja caranya mikir. Siapa tahu ada soal kayak gitu nanti. Itu. Kemudian syarat dokter gigi untuk mengikuti program internship itu harus punya sertifikat kompetensi. Harus memiliki STR internship dan SIP internship. Itu ya. Jadi yang mengikuti program internship ini adalah dokter gigi yang sudah lulus, yang sudah disumpah, yang memang sudah menjadi dokter gigi tapi belum teregistrasi di Indonesia. Itu ya. Sudah memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian poin yang kedua itu ya ini ya. Jadi sertifikat kompetensi ini
persyaratan untuk mendapatkan STR internship. STR internship persyaratan untuk memperoleh SIP. Gitu. Lalu ini sudah. Ini ya, yang mengikuti program internship ini harus disumpah sebagai dokter gigi. Buktinya apa? Itu tadi lembaran sumpahnya. Lembaran disumpahin. Kemudian ini program internship ini dilaksanakan selama 6 bulan ya. Jadi 3 bulan di puskesmas, 3 bulan di rumah sakit. Terus gimana caranya dok? Misalkan penempatannya. Nah itu mungkin nanti ada entah itu mendaftar lewat apa ya, link atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Sepertinya sih mendaftar lewat link, nanti kalian akan mendapatkan wahana internship. Wahana itu artinya tempat ya, tempat kalian akan melakukan internship di mana. Itu rasanya kalau dokter gigi itu masih di wilayah Provinsi Bali, jadi tidak keluar dari Provinsi Bali. Dan selain beberapa kewajiban dan persyaratan yang harus kalian penuhi, dokter gigi yang mengikuti program internship ini juga mempunyai hak gitu. Jadi kalian itu berhak mendapatkan bantuan biaya hidup dasar, asik ya. Terus ada transportasi juga dan juga ada tunjangan. Saya nggak tahu ini seberapa tunjangan. Dan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang kalian mematuhi standar profesi dan standar pelayanan. Jadi ini mesti dicatat. Kalian akan mendapatkan perlindungan hukum, istilahnya akan dibela oleh mungkin institusi ya, dari FKG mungkin atau dari PDGI, sepanjang kita itu selama berpraktek memenuhi standar profesi, standar pelayanan, atau standar operasional prosedur SOP-nya. Misalkan ya kalian nggak macam-macam lah dengan pasiennya gitu, tidak melakukan kesalahan etika gitu, atau tidak melakukan malpraktek seperti itu, ya kalian akan mendapatkan perlindungan hukum, akan dibela. Gitu. Kemudian poin yang ketiga, selama kalian internship itu akan didampingi oleh seorang dokter dan dokter gigi. Pasti ada pendampingnya yang akan mengarahkan apa saja tugas-tugas kalian. Karena itu kan tempat baru, bukan tempat kalian. Gitu. Jadi kita harus mengikuti aturan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu ya. Sama seperti kakak kelas kalian yang sedang PKL di rumah sakit sekarang ini, itu ada aturan di rumah sakit nggak boleh rambutnya dicap, nggak boleh pakai apa ya kalau kuku yang dipanjangin itu. Saya nggak ini soalnya nggak gaul. Kuku apa ya, nail art, entah pokoknya kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi ketika penerimaan kemarin itu saya dapatnya di rumah sakit Bangli. Jadi tidak boleh ada yang rambutnya dicat, kukunya panjang, nggak boleh. Jadi langsung ditunjukin kukunya mana gitu. Mungkin terdengar masih seperti anak SD, tapi ya begitulah kita kalau misalkan melayani pasien, gimana caranya kita kerja kalau kukunya panjang gitu ya, pakai handscoon aja nanti robek. Mungkin gitu. Tujuannya seperti itu. Gitu. Kemudian pokoknya kita berpenampilan yang profesional ya, yang rapi, menunjukkan kalau kita itu dokter gigi. Masalah nanti kalian sudah misalkan praktek di luar, punya praktek mandiri, mau seberapa hype nggak masalah, yang penting selama kita masih berproses belajar itu kita ikuti aturan yang ada begitu. Terus haknya lagi adalah kalian mendapatkan fasilitas tempat tinggal, entah itu di asrama, di mes, seperti itu. Lalu kalian juga mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Jadi kalian akan mengurus BPJS, akan membuat rekening juga, rekening untuk internship. Nanti tunjangannya itu masuk ke sana. Itu ya, internship. Kalau ini kita masuk ke pembahasan yang ketiga, itu ada tentang ketentuan pelanggaran. Sampai sini ada yang bingung deh? Atau saya terlalu cepat? Ya, boleh. Siapa nih? Absen berapa? Ya, silakan, Dek. Gini adik ya, kalau magang itu mungkin istilahnya ya PKL.
Jadi kalau magang itu kalian belum dokter gigi. Kalau internship ini kalian sudah dokter gigi. Itu yang bedainnya. Magang mungkin lebih ke PKL ya. Kalian masih koas, kalian ditaruh di puskesmas 2 minggu. Kemudian PKL yang kedua, kalian ditaruh di rumah sakit selama 2 minggu, itu magang namanya. Jadi kalian masih belajar, belum dokter gigi. Sedangkan kalau internship kalian sudah dokter gigi. Itu. Kalian sudah punya sertifikat kompetensi, sudah punya sertifikat profesi. Itu ya. Bisa dipahami ya, Dek ya? Ya. Ada, itu tadi kan 6 bulan. Ya, jadi baca lagi ya slide-nya. Oke, kita lanjut ya ke pelanggaran. Ini Rami di sebelah ada anak-anak band. Mereka gosip-gosip apa gitu. Ketentuan pelanggaran ini UUPK ya, jadi Undang-Undang Praktek Kedokteran. Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor berapa? Ayo. Itu nomor 29 tahun 2004 ya. Ini pasal 66 tentang pelanggaran. Jadi pelanggaran ini misalkan gini ya. Misalkan ada pasien yang merasa bahwa dirinya itu dirugikan ketika dia itu misalkan giginya sakit, terus minta ditambal sama dokter giginya. Mungkin dokter giginya itu melewatkan beberapa anamnese ya, dan langsung ditambal gitu aja, dan menyebabkan giginya si pasien ini, mohon maaf gusinya ya, mungkin bengkak, sakit, gitu. Jadi apa yang diharapkan sama si pasien ini ketika habis ditambal, si pasien ini pengen nggak sakit lagi, giginya nggak ompong. Tapi yang dia dapatkan memang habis ditambal giginya tidak ompong, tapi esok harinya giginya sakit gitu dan sampai bengkak. Kemudian ada beberapa tipe pasien yang ketika dia merasa dirugikan atau merasa kecewa sama tindakan dari praktek dari dokter gigi atau perawatan dari dokter gigi, itu satu ada pasien yang komplain ke dokter gigi. Jadi dia nanya, dok kenapa bisa begini lagi? Dia balik. Itu masih baik dia pasiennya. Kemudian yang kedua, ada tipe pasien yang cerita sama temannya, ini jelek nih di dokter gigi ini, pindah dia. Aku nggak mau ke dokter gigi ini, udah pindah dia. Kemudian yang ketiga, yang fatal itu, si pasien ini bisa saja dia mengadu. Entah itu ke apa ya, seperti dituntut gitu loh. Entah itu dia buat di sosmed, entah bahkan sampai dia bawa pengacara seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya itu tergantung dari persepsi pasien ya, dan juga kita sebagai dokter gigi memang harus hati-hati sekali, teliti dalam melakukan setiap tindakan supaya tidak terjadi apa sih namanya ya, tidak terjadi kelalaian dan pelanggaran yang apa namanya, bentar ada yang keluar nih teman. Oke, kita balik lagi ya. Itu jadi si pasien ini merasa dirugikan gitu. Kemudian yang jeleknya dia ngadu misalkan atau buat di sosial media, gandeng si pengacara, itu dituntut kita gitu. Jadi kita harus hati-hati, kita intinya kita belajar melakukan tindakan atau perawatan sesuai dengan prosedur kita, gitu ya. Kemudian ini sih ini ya, ketentuan pelanggaran ini dilihat dari si pengadu ini, dilihat dari si pasien. Nih, jadi dibuat identitas pengadunya. Ini identitas si pasiennya siapa, nama dan alamat tempat praktek dokter gigi, waktu tindakan dilakukan, alasan pengaduan apa. Semoga kita dijauhkan ya dari hal seperti ini. Jadi ini adalah ya kita sharing ya. Kalau yang pasal 66 tadi tentang apa? Pengaduan. Kemudian pasal 75 ini, inilah pentingnya STR ya. Jadi setiap dokter dan dokter gigi itu harus memiliki STR. Kalau kita tidak memiliki STR, kita praktek tanpa STR itu, kalau menurut undang-undang itu kita akan dipidana, penjara paling lama 3 tahun, atau denda 100 juta.
Ya, yang off cam silahkan mau ke toilet. Paling banyak 100 juta. Itu ada beberapa, ya sepengetahuan saya ya, adalah beberapa yang praktek untuk dalam sebuah praktek bersama ya, klinik. Dalam sebuah klinik ada praktek bersama, jadi itu ada dokter gigi A, B, C. Nah, si dokter gigi A ini dia punya STR, punya SIP di sana. Tapi pada suatu saat, ini udah seperti soal ya, Dek ya. Tapi pada suatu saat si dokter gigi A ini tidak bisa praktek dia. Terus dia minta tolong sama temannya nih. Temannya baru lulus, sudah jadi dokter gigi. Tapi dia belum memiliki STR dan belum memiliki SIP. Harusnya gimana? Boleh praktek nggak? Gimana? Nggak boleh ya, harusnya nggak boleh praktek. Oke, nggak boleh praktek, tapi dia minta tolong sama temennya. Udah nggak apa-apa, gantiin aku aja, nanti kamu dapat bagian fee. Gitu. Prakteknya itu dikasih tahu dari jam sekian sampai jam sekian, gantiin aku selama 3 hari aja, gitu dia bilang, atau selama seminggu. Itu harus hati-hati deh, gitu. Jadi walaupun nanti misalkan kalian praktek selamat-selamat aja, gitu ya, maksudnya tidak ada pasien, tidak menemui kendala selama praktek, itu tidak ada pasien yang mengeluh dan lain sebagainya, tapi takutnya kan nanti dari dinas kesehatan ya, yang sewaktu-waktu datang ngecek, matilah kita kalau kita nggak punya STR gitu. Kemudian ada juga tipe pasien, karena saya pernah dapat pasien seperti ini, mungkin dia tidak percaya ya dengan penampilan saya yang masih seperti anak-anak, gitu. Jadi saya tuh pada saat itu belum pandemi, jadi prakteknya itu masih ya pakai baju kaos, pakai celana panjang, seperti itu, terus pakai jas dokter, pakai jas putih. Kalau sekarang kan nggak boleh ya, harus pakai APD, pakai masker, pakai hand cap, kok hand cap, pakai apa hand cap, seperti itu. Terus dia nanya, dokter lulusnya tahun berapa gitu dia nanya. Terus saya bilang, lulusnya tahun 2016 gitu. Saya bilang, oh baru ya gitu ya. Terus ditanya, dokter punya Mbak ditanya, tapi dia lihat yang seperti yang di belakang ini ya, kayak itu tuh STR, terus dilihat ya, ini ada dokter A, ini ada dokter B gitu. Jadi ada salah satu nama saya di sana gitu. Terus dia tanya, dokter yang mana gitu. Terus saya bilang, oh itu Pak, yang B kayak gitu. Oh ya, ini ininya dokter ya, STR-nya gitu. Ya gitu. Terus ada SIP-nya juga, syukurnya lengkap. Nah, itu. Jadi apa namanya, hati-hati kalau praktek kayak gitu, karena pasien zaman sekarang itu sudah pintar-pintar deh. Biasanya pasien kan maunya ditangani oleh dokter gigi yang senior, tapi ada sih maunya yang sama yang masih fresh supaya apa namanya, kalau misalkan melakukan tindakan tuh lebih cepatan gitu. Ya beda-beda lah tipe pasiennya gitu. Jadi itulah pentingnya kita harus protect diri, kita harus selain skill yang kita punya, kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku gitu, karena di mana kita tinggal di suatu negara itu pasti ada aturannya. Begitu juga dengan praktek dokter gigi, itu semua sudah ada aturannya, supaya kita tidak lepas dari, supaya kita tidak melebihi apa sih namanya, pada saat praktek itu tidak keluar dari batasan, masih dalam batasan norma dan etika. Itu ada kuliahnya kan, bioetik, ada malfeasance, beneficent, apa lagi? Udah dapat belum? Udah, dokter. Udah. Coba saya nanya ya, kalau udah, hitung-hitung latihan ya sebelum ujian. Misalnya gini nih, ada seorang dokter gigi, ada seorang pasien datang, dia itu ingin dibuatkan gigi palsu. Terus dokter giginya menyarankan buat gigi palsu yang tipenya seperti ini. Kalau misalkan dokter giginya itu nanya sama pasien, gimana pendapat pasiennya, mau nggak dibuatin gigi tiruan yang tipenya seperti ini? Itu masuk kemana? Dari beneficent, malfeasant, justice, autonomi, masuk mana? Izin menjawab, dokter. Mungkin masuk ke respect for autonomy, karena kita harus mengetahui dan menyetujui dan menanyakan pendapat pasien apakah dia mau dibuatkan gigi palsu, seperti itu, dokter. Oke, absen berapa? Saya absen 41, dokter. Ya. Udah ya, latihan dikit-dikit.
Itu. Jadi balik lagi yang STR ya. Jadi harus dimanapun kita praktek harus punya STR SIP. Jangan sampai ada ini nanti kejadian. Kemudian tidak hanya itu baru satu misalkan ya, satu contoh. Kemudian ini yang pasal ini ayat 2 sama ayat 3 nih tentang ini ya dokter gigi warga negara asing. Ya, itu juga harus memiliki STR ini. Rasanya kalau warga negara asing ini STR-nya dari negara asalnya, baru nanti diproses di sini. Itu ya, supaya dapat, apa sih namanya, kayak license gitu loh, surat izinnya dari negara Indonesia. Kemudian ini pasal 76, ini, pasal 76 ini SIP. Soal yang tadi itu STR. Jadi kalau nggak punya SIP juga ada dendanya. Gitu. Kemudian, ini pasal 77 dan 78. Ini lebih ke apa namanya, misalkan ada oknum atau orang yang seolah-olah menggunakan identitas atau ini menggunakan alat, metode, cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi ke masyarakat, itu seolah-olah dia itu seperti dokter gigi, padahal bukan, gitu ya. Misalkan mohon maaf tukang gigi atau ahli gigi ya, itu kan sempat tahun 2012 rasanya ya ada konflik antara saya bilang tukang gigi ini TKG ya, antara TKG dengan DRG gitu. Jadi si DRG ini merasa kenapa sih ada banyak masyarakat ini yang jadi apa ya, malah tambah sakit gitu, dibuatkan gigi palsu di TKG, malah tambah sakit dia gitu. Ternyata si TKG ini membuat gigi palsunya itu tidak dalam apa ya, pokoknya tidak baik lah gitu. Jadi yang harusnya ada sisa akar itu dicabut, tapi didiamkan, malah langsung ditumpuk dengan gigi palsu, dengan plat. Itu yang menyebabkan bengkak, pasiennya sakit. Bahkan ada, saya pernah dapat pasien itu datang ke praktekan, itu giginya ditambal, sebenarnya itu gigi premolar sama gigi molar, gigi P1 sama P2, itu bolong, ditambal, dijadikan satu. Bisa dibayangin kan, pasiennya datang sakit dia. Sakit banget, udah bengkak, kasihan saya ibu-ibu udah parubaya, bongkar lagi gitu. Jadi itulah yang dikeselin sama dokter gigi. Dokter gigi ini pengen setiap pasien yang datang itu bisa sembuh gitu, bukan malah datang ke praktekan malah tambah sakit gitu, kasihan gitu. Bukannya kita kesel si TKG ini banyak dapat duit atau banyak masyarakat yang datang ke tempatnya dia dibandingkan kita, enggak. Kita tuh kasihan sama masyarakat gitu loh. Itu ya, jadi pasal ini 77 sama 78 inilah yang digunakan sama DRG untuk minta keadilan ya sama pemerintah. Mungkin gimana solusinya si TKG ini gitu. Jadi si TKG ini juga apa sih namanya ya, dia itu nggak terima digituin gitu. Jadi dari saat itu lahirlah ada peraturan untuk TKG. Itu ada peraturannya. Itu di putusan Mahkamah Konstitusi namanya. Lahirlah itu. Jadi di sana di putusan itu dikatakan bahwa TKG ini memang boleh dia praktek di Indonesia, tapi dengan catatan pekerjaan yang boleh dilakukan adalah membuat dan memasang gigi tiruan lapasan. Udah itu aja. Perkara menambal gigi, cabut gigi itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah ranahnya dokter gigi. Gitu. Oke, gitu ya. Itu cerita dari pasal 77 dan 78. Lalu nah balik lagi ke soal yang tadi ya, soal si dokter gigi yang mempekerjakan temannya tanpa STR, yang ngasih temannya praktek tanpa STR, si teman ini juga mau aja gitu. Jadi hati-hati, jadi dua orang yang akan kena, itu si dokter gigi dan juga temannya. Jadi akan sama-sama dikenai akan dikenai sanksi gitu, entah sanksinya apa. Biasa ya kalau misalkan hukum itu kan masih tidak bersifat mutlak ya, terutama di Indonesia. Masih bisa dinego lah istilahnya ya, masih bisa dibicarakan gitu.
misalkan kayak tilang ya, mohon maaf, atau polisi Pak bisa dibicarakan baik-baik. Sama juga dengan ini mungkin ya, gitu. Jadi aturannya seperti ini, 10 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Tapi mungkin dalam prosesnya itu ada beberapa apalah begitu, mungkin bisa lebih ringan atau lebih berat. Tapi alangkah baiknya tidak kena. Oke, kita sudah sampai di sini ya, peraturan apa saja yang ada kaitannya dengan profesi kita. Nanti kalian bisa download di sini ya tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran. Kemudian ini tentang standar pelayanan kedokteran, persetujuan tindakan kedokteran. Apa nama lain persetujuan tindakan kedokteran, Dik? Nama lainnya apa? Ayo, persetujuan. Absen 6 mungkin mau bantu jawab. Dafa udah ya. Jadi absen 6 dulu. Persetujuan tindakan kedokteran, apa ayo? Itu harus ada di praktekan kalian. Jadi nggak hanya SDR dan SIP aja. Kalian Izin menjawab, dokter. Ye. Mungkin informed consent. Inform consent ya. Absen 58 deh ya. Ya, dokter. Ya, jadi persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran oleh pasien namanya inform consent. Artinya pasien itu sudah menyetujui segala tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Segala informasi yang sudah disampaikan oleh dokter. Dia udah setuju pasien itu akan dilakukan pencabutan gigi. Seperti itu. Kalian harus punya inform consent. Kalian harus punya apa lagi satu? Izin menjawab, dokter. Rekam medis mungkin. Oke, rekam medik ya. Iya, dokter. Terus ini nih kan tentang rekam medik, ini ada Permenkesnya tentang rahasia kedokteran. Kalau terkait dengan rahasia kedokteran, jadi dulu ada materinya wajib simpan rahasia kedokteran. Jadi tidak semua informasi yang kita ketahui, yang seorang dokter tahu tentang si pasien ini bisa kita beritahukan ke pasien, bisa kita buka ke pasien. Kenapa? Itu ada catatannya, karena misalkan kondisi pasien yang parah. Nggak mungkin kan pasiennya, misalkan apa, ada riwayat, apa ya istilahnya serangan jantung tuh ya, infak miokard ya, istilah kerennya, biar saya kelihatan pintar gitu. Jadi misalkan pasien dengan penyakit infak miokard ya, itu kita kasih tahu, oh ini ibu kalau misalkan gigi belakangnya ini dicabut nih, wah parah nih, bahaya nih, bisa jebol nih ininya rahangnya, gimana nggak serangan jantung. Jadi tolonglah jangan kasih tahu yang seperti itu gitu. Jadi ada beberapa yang bisa kita beritahukan ke pasien, ada yang enggak gitu. Dengan catatan misalkan kondisi pasien, kemudian apalagi ya, banyak lah itu ya. Kemudian tidak hanya ke pasien aja, ke keluarga juga gitu. Kemudian ke sejawat, ke teman sejawat, itu juga kita ada aturannya kalau misalkan kita ngasih tahu tentang kondisi pasien. Jadi mungkin kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol nanti pada saat kalian koas ya, antara siapa misalkan si A sama si B, antara mahasiswa A sama mahasiswa B itu lagi cerita, iya nih pasienku ini nih ternyata dia ada DM-nya giginya kayak gini, harusnya itu nggak boleh ya Dik ya, kasihan pasiennya gitu. Nanti takutnya jadi bahan bicaraan di luar gitu. Itu rahasia kedokteran. Jadi kita sebagai dokter gigi itu ya, inti dari perkuliahan hari ini adalah supaya aman, kita selamat praktek, intinya harus bekali diri dengan satu skill kita. Skill kita entah itu skill, mungkin ada di beberapa kalian, dan saya juga merasakan sendiri, misalkan skill saya kurang bagus di praktek, saya lebih unggul di misalkan di teori, jadi saya perkuat teori saya, misalkan mau maju diskusi sama dokter, saya belajar dulu teorinya apa aja, nanti mungkin dokternya terkesima dengan saya aja. Ibaratnya kayak dimudahkan, oke, dipercayai, boleh deh ambil pasien, mungkin di saat mana saya stuck, saya bilang sama dokternya, dok, saya ada kendala di sini, gitu, oke, nanti dibantu sama dokternya, dibantu, atau misalkan dapat dokter yang agak gimana gitu, saya minta tolong sama teman, bantuin dong ini bentar aja, gitu, syukur-syukur nggak dilihat sama dokternya, oke, itu satu, jadi kita harus bekali diri dengan skill, entah itu teori,
atau praktek, karena dokter gigi nggak bisa dengan praktek aja. Kalian selama kuliah harus bekal teori juga. Jadi sebelum kalian ngambil pasien, itu kalian pasti diskusi. Namanya diskusi deh ya. Diskusi, ditanya segala macam hal, karena dokter gigi itu benar-benar harus balance dia antara teori sama praktek. Tuh, dari skill, kemudian yang kedua itu sama kita harus mengikuti aturan yang ada ya. Jadi kita lengkapi semua persyaratannya, entah itu STR, SIP, rekam medik, inform konsen, dan lain sebagainya, supaya diri kita selamat dan juga si pasien. Itu tujuannya adalah nanti untuk mendata pasien juga. Gitu. Kalau nanti pasiennya itu ada misalkan punya riwayat penyakit apa dan apa, kita bisa cross check. Tuh ya, pokoknya semoga lah kita sebagai dokter gigi nanti, kalian juga selama berpraktek ini lancar. Oke, mungkin sekian perkuliahan saya hari ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Waktu kita lagi 40 menit ternyata, lebih banyak ya. Oke, silahkan Dek. Saya sudah selesai bercuap-cuap. Bingung nggak sama materi ini? Kan masih bingung ya. Saya aja dulu mahasiswa bingung. KJM ini apa? Gitu. Soalnya saya di sini, tapi nggak masalah. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Jadi saya udah, oh ini portinya. Silakan, Dek. Perkenalkan dokter, nama saya Komangata Yuda, nomor akhiran 012. Mohon izin bertanya dokter, di sini saya ingin bertanya terkait dari pengalaman dokter sendiri. Kan tadi dapat dijelaskan ada beberapa tahapan yang kita lalui seperti proses uji kompetensi, kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi, yang terakhir yaitu surat tanda registrasi. Nah, kalau dari pengalaman dokter sendiri itu proses yang menurut dokter paling lama atau paling sulit dokter alami itu yang mana ya dokter? Mungkin itu dokter dari saya. Terima kasih. Apa ya? Dapetin apa ya dulu ya? Bentar deh. Dapetin apa ya dulu itu? Kayaknya sama-sama lama deh. Ngurus STR, ngurus yang lama itu ngurus STR sama STR. Kalau SIP itu kan yang mengeluarkan pemerintah daerah ya. Kalau STR itu dari pusat, dari KKI itu. Sama lagi satu tuh sertifikat, ya paling lama STR, yang kedua itu sertifikat kompetensi, karena Serkom itu kalau nggak salah yang ngeluarin KDGI, Konsil Dokter Gigi Indonesia. Jadi si STR yang agak lama. Gitu ya Dek ya. Tapi sekarang kayaknya ngurus STR itu sudah bisa online. Gitu. Dan bosnya itu Dokter Wirya. Dia ada di sini. Oke, itu ya. Absen 37, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Dinda Erdiana, absen 37. Saya izin bertanya, Dok. Persetujuan tindakan kedokteran yang diperoleh itu apakah bisa dicabut kembali? Terima kasih, Dokter. Nggak bisa. Karena ketika pasien itu sudah tanda tangan, dia sudah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Mungkin kalau dicabut kembali itu nggak bisa, tapi kalau misalkan digugat ya, oh enggak nih, enggak sesuai dengan apa yang dijelaskan sama dokternya gitu. Mungkin bisa itu. Ya itu kan pinter-pinternya ini ya, berkata ya, kemampuan ininya, si pengacara nanti gimana gitu. Tapi kalau dari tanda tangan itu nggak bisa ditarik lagi, tapi digugat masih bisa. Gitu ya Dek ya. Tapi entah itu perkara menggugatnya bagaimana, saya nggak tahu seperti apa ya Dek ya. Tapi masih ada celah untuk bisa, apa sih namanya, menuntut mungkin ya, menuntut dokter gigi. Tapi dari kita sendiri juga harus paham runtut pekerjaan kita itu seperti apa, gitu. Tahapan pekerjaan kita itu seperti apa ya. Makanya kita harus tahu, kalau misalkan nanti kalian di klinik, itu udah ditanya pada saat diskusi, gimana tahapan kerjanya, Dek? Satu aja salah, kalian nggak bisa lanjut kerja lagi, gitu ya. Bukannya saya nakutin ya, tapi memang begitulah adanya, biar kalian itu bisa prepare dari sekarang, walaupun masih semester 1.
tanda-tandain dah nanti kalau udah deket-deket mau skripsi ya, cari kira-kira pasien mana yang bisa dijadikan gigi palsu gitu. Buat gigi palsu itu lama. Gigi palsu, terus pasien mana yang bisa, siapa yang bisa dijadikan pasien untuk buat kawat gigi gitu, karena itu progresnya lama. Pasien gigi palsu kurang lebih 6 bulan, terus kawat gigi 6 bulan juga, ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Daripada ngantuk ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri kalau gitu kuliahnya. Sisa lagi 40 menit, silahkan kalian pakai waktunya untuk boci boleh, untuk nongki silahkan, atau baca jurnal, baca jurnal boleh juga ya. Ya pokoknya ujian saya nggak rumit lah ya, semuanya soal ABC. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak. Lengkap semua ya, hadir ya Pak Kortia. Oke, sip. Kalau gitu saya akhiri kuliahnya ya. Sampai jumpa di perkuliahan yang lain. Oke, saya izin pamit. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter. Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter.